wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menguraikan tentang macam-macam data penelitian. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Maratus Solihat, SPDI, MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi data. Menurut Bernard, data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Sedangkan menurut Williams dan Sawyer, data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Sedangkan menurut Arikunto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam data. Dalam menyelidiki suatu masalah selalu diperlukan data. Data dapat diartikan sebagai keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Berikut ini diberikan macam-macam data ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Misalnya, harga emas hari ini mengalami kenaikan. Dan yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Contohnya, luas bangunan hotel itu 5.700 meter. Data kuantitatif juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada data diskrit dan yang kedua ada data kontinu. Yang selanjutnya yaitu data menurut cara memperolehnya. Dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung oleh objeknya atau bersumber dari tangan pertama. Dan yang kedua data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain atau bersumber dari pihak kedua. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi. Yang selanjutnya yaitu data menurut cara menyusun angka. Ditinjau dari segi cara menyusun angkanya, data statistik dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama data nominal. Data nominal adalah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal juga disebut data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya berdasarkan urutannya. Dan yang ketiga, data interval. Data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Yang selanjutnya yaitu data statistik menurut bentuk angkanya. Ditinjau dari segi angkanya, data statistik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama data tunggal. Data tunggal adalah data statistik yang masing-masing angka merupakan satu unit. Dengan kata lain, data tunggal adalah data statistik yang angka-angkanya tidak dikelompokkan. Misalnya 78, 80, 79, 66, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu data kelompokan. Data kelompokan adalah data statistik yang tiap-tiap unit terdiri dari kelompok angka. Misalnya 75 sampai 80, 80 sampai 85, dan sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu sifat data statistik. Data statistik adalah data yang berwujud angka. Sebagai data angka, data statistik dapat memiliki beberapa sifat tertentu, yaitu A. Data statistik memiliki nilai relatif atau nilai semu. Yang B. Data statistik memiliki nilai nyata atau nilai sebenarnya. C. Data statistik memiliki batas bawah relatif, batas atas relatif, batas bawah nyata, dan batas atas nyata. Yang selanjutnya, data statistik yang berbentuk data kelompokan memiliki nilai tengah atau titik tengah. Yang E. Data statistik sebagai data angka dalam proses perhitungannya tidak menggunakan sistem desimal atau sistem perpuluhan. Dan yang terakhir, data statistik sebagai data angka dalam proses perhitungan menggunakan sistem pembulatan angka tertentu. Ada beberapa contoh data statistik dalam dunia pendidikan. Yang pertama, data statistik yang berkaitan dengan prestasi belajar anak didik. Yang kedua, data statistik yang berkaitan dengan keadaan anak didik. Yang ketiga, data statistik yang berkaitan dengan staf pengajar, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Dengan adanya data, kita dapat banyak mengetahui tentang berbagai hal. Dengan data, kita bisa mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Pendeknya, fungsi data dan manfaat data sangat penting dan banyak sekali. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan mengenai macam data penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.